Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, inni usikum binafsi wa iyaya bittaqallahi faqad fazal muttaqun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di dalam masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lantas sebagai hambanya yang lemah, marilah kita selalu bersyukur kepadanya dan janganlah kita ingkar kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadida. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi jika engkau kufur kepadaku, sungguh azabku lebih pedih. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh pengetahuan hingga saat ini. Karena kita sebagai umatnya, marilah kita memperbanyak salawat kepadanya agar kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya, khatib tidak lupa untuk berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah semuanya agar selalu meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Dengan ini, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Khutbah pada siang hari ini berlandaskan kepada surat Ali Imran ayat 133 yang khatib beri judul luasnya pengampunan Allah. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke khutbah luasnya pengampunan Allah, khatib ingin memberitahu apa arti kata pengampunan. Pengampunan adalah pemberian maaf yang diberikan dari seorang raja kepada budaknya atau dari Tuhan kepada hambanya. Itulah yang disebut dengan pengampunan. Jadi makna luasnya pengampunan Allah adalah betapa luasnya pemberian maaf yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang sering melakukan maksiat, yang sering membuat kesalahan dan menzalimi dirinya sendiri. Zalim adalah melakukan yang tidak seharusnya kita lakukan, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya, mata kita melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Kaki kita melangkahkan ke tempat yang tidak seharusnya ia langkahkan. Tangan kita melakukan yang tidak seharusnya ia lakukan. Dan mulut kita berbicara yang seharusnya tidak ia bicarakan. Itu adalah perbuatan zalim. Jadi, apabila kita berbuat maksiat atau berbuat kezaliman terhadap diri sendiri, kemudian kita berpikir bahwasanya Allah tidak akan mengampuni segala dosa kita, Allah tidak akan mengampuni semua perbuatan yang telah kita perbuat, berarti kita telah berprasangka buruk dan telah berputus asa dari rahmat Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran dan Allah seringkali mengatakan, Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Apabila kita berbuat maksiat, Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang dibacakan di awal tadi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Apabila kita berbuat maksiat, Allah mengatakan, bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Jelas bagi kita di dalam kedua ayat tersebut Allah mengatakan, apabila kita berbuat kezaliman, berbuat maksiat atau berbuat kesalahan, Allah mengatakan bersegeralah meminta ampunan kepada Allah dan bersegeralah meminta taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat dan memiliki niat agar tidak mengulanginya kembali. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita sebanyak butir pasir yang ada di pantai, sebanyak buih air yang ada di lautan, atau sebanyak daun yang ada di pepohonan, Allah tidak peduli. Allah akan mengampuni segala dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i summa astaghfirtani ghafartu laka. Ya bani Adam, innaka law ataitani bil khurabil ardi khataya summa lakitani la tusyrikuni syai'an la ataituka bi khurabiha maghfiratan. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan was sahih. Yang artinya, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hai anak Adam, selama kalian mau berdoa dan berharap kepadaku, ku ampuni dosa yang pernah kalian lakukan dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa kalian membumbung setinggi langit, lalu kalian memohon ampun kepadaku, pasti ku ampuni, kata Allah. Hai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku membawa kesalahan sepenuh bumi, asalkan tidak menyekutukanku, aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh pula. Hadis rawahu Tirmizi dan dia berkata, hadis ini hasan dan sahih. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak peduli sebanyak apa dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak seluas bumi dan langit. Allah tidak peduli, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita tidak menyekutukan Allah dan kita masih memiliki niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Pasti Allah akan mengampuni. Dan Allah juga memberikan kepada kita solusi dalam Al-Quran
agar kita terhindar dari perbuatan maksiat dan menzalimi diri sendiri. Di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menjauhkan kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Jadi, apabila kita ingin menjauhi diri dari perbuatan maksiat dan menzalimi diri sendiri, maka sempurnakanlah salat dengan sebenar-benarnya salat untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Jadi hikmah yang bisa kita ambil pada khutbah di siang hari ini adalah jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Allah tidak peduli walaupun badan kita bergelimang dosa, pasti Allah akan mengampuninya. Selagi nafas kita belum sampai di tenggorokan, dan Allah juga memberikan solusi kepada kita agar kita terhindar dari perbuatan maksiat dan perbuatan zalim terhadap diri sendiri dengan cara menyempurnakan salat dengan sebenar-benarnya salat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.